Ustadz, aku besok mau ujian. Doanya apa ya? Belajar. Loh, emang gak ada doanya Ustadz? Lu mau ujian, lu gak mau ujian, doa. Tapi belajar harus. Oke. Karena kenapa? Kalau aku kasih doa bro, besok kalau dia ujian, dia salahin siapa? Doanya. Allah gak bantu aku. Padahal bukan Allah nggak bantu lu males. Paham nggak sih maksudku? Nah ini antara logika dan mistika harus diperbaiki nih. Maksudnya sebab akibat kausalitas itu harus mereka tahu. Bukan hukum tiba-tiba jadi begitu aja. Bahkan Rasulullah ketika ngajarin tawakal itu dengan baju zirah 2 lapis. Maka ketika ada orang lihat Rasul baju zirah 2 lapis ketika perang Badar. Emang dilindungi Allah? Memang takut mati ya? Nggak gitu cara mikirnya. Tapi Rasul pengen ngajarin, gua nggak bakal kalah. Tapi gue mau ngasih tau lu besok-besok kalau lu mau berusaha, lu harus berusaha maksimal. Bikinlah strategi paling bagus. Pakailah baju zirah, asalah pedang. Jangan tiba-tiba karena gue tawakal, bukan gue yang bunuh, kok Allah yang bunuh. Ada di dalam Al-Quran, gak gitu ceritanya. Betapa Al-Quran bisa dijadiin dalil yang salah kan? Iya, dan akhirnya digunakan oleh orang yang salah juga untuk kepentingan yang salah juga. Gitu. Benar. Nah, bagaimana dengan kalimat dengan izin Allah tadi, Tas? Yang seringkali dijadikan pembenaran atas semua hal-hal seperti ini gitu. Bahwasanya tidak ada segala sesuatu yang terjadi kecuali hanya karena Allah yang mengizinkan. Artinya semua itu adalah Allah. Itu tawakal kepada Allah. Ya itu yang pertama. Yang kedua yang aku pahami bahwasanya kecuali kemudian atas izin daripada Allah, artinya kalau kita dekat sama Allah itu nggak akan terjadi. Sesederhana itu kan. Makanya Allah bilang kan ketika kita berhadapan dengan syaitan, apa kata Allah? Fasta'iz billah. Maka ayo mundur dan kembalilah kepada Allah. Karena kalau kalian kembali kepada Allah, tidak ada yang bisa kemudian untuk menyakiti kalian. Itu maksudnya atas izin Allah. Artinya semua itu tidak akan terjadi kalau kita dekat sama Allah. Maka ketika Gus Baha bilang dia tidak akan pernah bisa terluka karena santet, ya Ustadz, itu karena dia merasa, bukan karena dia yakin betul bahwa Allah tidak akan ninggalin dia. Itu bagiku ya, itu prasangka yang sangat baik. Dan diserang loh, Ustaz. Iya betul. Makanya ketika Gus Baha bilang nggak ada itu santet-santet, enggak. Oh, terus diserang sama orang ya. Iya, dan yang nyerang bukan yang dukun doang nih. Betul. Nah kalau gitu ya tinggal kita bilang ya berarti mereka memang merasa lebih pintar daripada Gus Baha. Atau kalau aku merasa nggak lebih pintar daripada Gus Baha, jadi aku ikut aja derek ulama. Tapi kalau nanti Ustadz diserang karena ngomong hal kayak gini, udah pernah aku diserang negara ya? Iya, diserang itu bukan sesuatu hal yang baru. Aku lebih mending diserang karena ide daripada aku ditinggalkan karena aku diem. Oke. Iya kan? Artinya kan gini, ketika kita punya ide ya konsekuensi kita diserang dong. Tapi ingat ketika kita diserang berarti exposure itu ada. Jangan mikirin orang-orang yang kemudian yang nyerang kita, tapi mikirin manfaat yang kita dapat karena kita menyampaikan ini. Wow. Bagiku itu lebih aku seneng sih fokus ke situ. Gila, tepuk tangan dong. Asik. Pantas jadi